menyelesaikan masalah ini? Mengapa jawabannya adalah amin? Karena yang punya rekam jejak yang jelas, ya, untuk mengurangi harga kebutuhan pokok. Ya, misalnya itu adalah Pak Anies. Ya, waktu beliau Gubernur DKI melipat gandakan jaringan transportasi publik dari 40% wilayah DKI menjadi 80% DKI, dan dengan satu tarif 10.000 perak bisa kemana saja. Itu jumlah anggaran keluarga yang keluar untuk transportasi itu turun dari 30% menjadi hanya 18%. Ya, suatu penurunan yang cukup signifikan. Ya, jadi anggaran itu akhirnya bisa dipakai untuk yang lain. Ya, jadi Pak Anies punya rekam jejak yang jelas, menyediakan sarana bagi publik yang mengurangi biaya hidup. Ya, kedua, transparansi. Okay. Pemprov DKI satu-satunya lembaga pemerintah yang menerbitkan secara publik data COVID di masa pandemi. Ya, berapa infeksi, berapa kematian, berapa sembuh dan sebagainya secara transparan di internet. Ada semua. Harian, ada semua. Ya, jadi saya agak senyum Pak Erwin ikutan ngomong transparansi. Ya, tapi Pak Erwin kan paslonnya adalah paslon penerus yang sudah di pemerintah, yang paling powerful. Jadi kenapa itu tidak dilaksanakan sekarang? Ya, kenapa dijanjikan nanti kalau terpilih baru transparan gitu. Berarti ya, rekam jejak dan transparansi ya Pak. Betul. Mengapa amin itu jawabannya dari Pak Tom. Terima kasih Pak Tom. Terima kasih. Silakan. Yang pertama, mengapa Prabowo dan Mas Gibran? Pertama kita butuh pemimpin tegas. Oke. Ya, kita butuh pemimpin tegas, Mas Tom, untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini semuanya. Oke. Ya, persoalan lapangan pekerjaan harus dibuka, persoalan harga sembako harus diturunkan, persoalan keadilan. Kita butuh pemimpin yang tegas dan bukan petugas partai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bawa keadilan. Kemudian transparansi yang tadi saya sampaikan, bahwa apa yang di belakang dari angka-angka itu semuanya. Kan kita nggak ada nih. Ini kan kuantitatifnya, kualitatifnya apa? Okay. Bahwasanya transparan pembagian yang namanya bantuan sosial, PKH, BLT harus transparan sampai ke desa. Jangan sampai ada yang meninggal dikasih bansos juga. Terus yang kedua, transparansi penerimaan negara. Kita ingin memberikan pajak kepada yang super kaya. Ini yang membayar pajak hari ini, itu pekerja. Oke, berarti nanti akan taxing the rich. Tax the super rich. Super rich ya. Ada middle class, ada rich, ada super rich. Nah, kita juga ingin membawa keadilan bahwa mereka yang super rich itu rumahnya ada di mana-mana di seluruh dunia. Mereka tabungannya ada di seluruh dunia. Kita ingin mereka investasi kembali di Indonesia. Jangan sampai mereka investasi di negara lain. Yang berikutnya lagi, kita ingin keadilan tadi, tenaga kerja asing itu harus segera digantikan tenaga kerja Indonesia. Okay. Upskilling, reskilling harus segera dilakukan. Prakerja sudah ada. Kemudian BLK sudah ada, Bu. Itu harus diperbaiki BLK sedikit. Ya, kurang, kita perbaiki, kita tambah. Ya, kemudian juga SMK kita harus kita perbaiki juga. Okay. Dia punya tematiknya. Nah, kemudian tadi Pak Tom mengatakan, kok baru sekarang? Ya, nah, pemerintahnya mau berakhir kok yang sekarang. Kan ada pemerintahan baru. Kita ingin pemimpin tegas, membawa transparansi itu. Kan hanya pemimpin tegas dan bukan petugas partai yang bisa selesaikan itu semua. Pemimpin tegas dan transparansi. Dan bukan petugas partai. Pasangan nomor 3 silakan Pak Haryadi. Ya. Mengapa Pak Ganjar, mengapa Pak Mahfud yang bisa menyelesaikan masalah ini? Pertama tentu kita tadi saya sampaikan ya bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud itu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mendrive kesejahteraan yang lebih baik. Nah, untuk menuju ke sana tentu tata kelola harus diberesin dulu. Tadi sudah kita lihat ya bahwa salah satu yang paling dianggap penghambat kan korupsi. Nah, di situ yang harus diselesaikan, harus diurai, dibenahi dan itu dieliminir lah penghambat itu. Kedua adalah meningkatkan manusia Indonesia yang unggul, yang berdaya saing. Hal ini dalam kaitan adalah tadi saya bilang bahwa dengan adanya manusia yang unggul, produktif, dia akan bisa menjadi penggerak utama pembangunan kita. Nah, yang ketiga adalah ekonomi yang berkeadilan, yang merata, yang semua lapisan itu bisa
merasakan dampaknya dan bisa mensejahterakan keluarganya. Nah, ini saya rasa adalah yang paling utama, bagaimana kita menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang produktif dan bisa mengejar terhadap bonus demografi, bisa memanfaatkan bonus demografi itu. Dan saya rasa juga di sini yang perlu dilihat adalah strateginya, tata caranya itu bagaimana. Jadi banyak juga teman-teman yang kan berkompetisi ya, maksudnya dengan berbagai macam gimmick, tapi kalau kita melihat secara detail apa-apa saja, nah ini yang perlu nanti dijelaskan kepada masyarakat, dan menurut kami paling siap untuk menjelaskan strateginya, ya, betul. Dan yang paling penting siap menjelaskan ya, atau menjelaskan dan mengeksekusi. Dan yang paling penting adalah bisa memegang amanah itu dengan baik gitu. Kalau yang jelas bahwa mereka harus diingat, mereka menuju sampai situ adalah melalui suatu proses merit, suatu proses yang tidak ujuk-ujuk ya, suatu melalui proses lah. Nah, mereka berdua mempunyai track record yang juga bisa dilihat dan bisa dipercayakan untuk amanah bagi bangsa Indonesia. Gitu. Iyalah kira-kira gitu. Kan ada juga yang kayak begitu. Ya, jadi kembali lagi pada rekam jejak dan komitmen ya dalam hal dan ini. juga dalam prosesnya ini betul-betul mengikuti aturan yang ada. Ya kita gini lah, kalau ada orang maju aja udah nabrak-nabrak aturan kan ya kita gimana mau percaya, kira-kira gitu ya.